Edisi Naturpark 60, saya perlu memberikan sharing pentingnya matahari untuk jenis tanaman pakis, pakis pohon, pakis yang berumbi, agar apa yang saya sebut sebagai pakis pohon itu sahabatku semuanya tidak salah memahami, karena pemahaman-pemahaman yang tidak dimengerti, sehingga saya perlu memberikan sharing yang sejelas-jelasnya. Arti dari pakis pohon bukan pakis itu di pohon, tidak kawan. Itu yang saya katakan sebagai awal pertumbuhan tanaman. Jadi pakis pohon itu bukan berarti pakis yang ada di pohon, tetapi juga mampu hidup di pohon. Maksud saya seperti ini kawan. Ini lihat kawan, ini adalah umbi kawan. Umbi pakis pohon. Nah, ini kalau sudah menua mengeras seperti ini kawan. Ini bukan tampak umbi lagi, ini seperti pohon. Ini kerasnya bukan main, ini kayu kawan. Nah ini umbinya, jadi bergabung menjadi satu. Ini yang saya maksud. Jadi umbi dari tumbuhan pakis ini mampu seperti pohon kalau sudah lama tua dan mengeras. Ini yang saya maksud sebagai pakis pohon. Walaupun secara habitat kawan, tumbuhan ini kalau menempel di ranting kering, tumbuh lumut, kemudian juga bisa tumbuh pakis pohon seperti ini. Jadi secara habitat tempat juga mampu tumbuh di pohon di ranting kering. Tapi ini yang menjadi pengetahuan, bukan sesuatu yang hanya kebalikan dari simbolis-simbolis. Jadi ini yang saya maksud pakis pohon. Umbinya itu mampu seperti pohon. Ini namanya pakis pohon itu karena memang berumbi dan mampu bersifat karakter seperti pohon. Ini seperti, lah ini juga umbi pakis pohon. Nah ini yang saya maksud. Nah ini umbinya kawan. Jadi umbinya tuh punya karakter unik kawan. Di saat tidak tersinari matahari, tunas baru tuh kadang-kadang musnah begitu saja tanpa bekas, tetapi akan tumbuh kembali. Ini salah satu jenis pakis pohon, di mana umbinya juga akan keras, mampu seperti pohon, keras kawan. Tetapi juga mampu hidup di pohon-pohon kalau setelah era-era adanya tumbuhan dan pohon-pohon. Di tumbuhan pohon kering, ranting kering, kulit-kulit kayu yang kering, setelah bersinergi dengan air, oksigen, matahari, tumbuh lumut, tumbuh pakis seperti ini. Sejenak sharing ini perlu saya perjelas. Nah ini, jadi ini umbi memang betul-betul umbi kawan. Tapi sudah keras sekali. Kalau bagian yang lain menjadi pohon, kawan, itu keras sekali. Kalau kita lihat, lah bergabung menjadi satu. Memang kita berusaha mempercepat tanaman ini, umbinya agar cepat menua. Kita punya proses tanaman ini agar umbinya keras seperti pohon, memang belum sempat kita memberikan sharing. Tentu ini perlu waktu yang sabar, juga waktu yang agak lama. Alhamdulillah, insya Allah moga kita selalu sehat selalu kawan, sehingga ini semua setuntasnya dan ada penambahan keilmuan tentang tumbuhan pakis dari saya yang sangat berkekurangan dan sangat sederhana kawan. Saya mohon maaf atas kekurangan sampling juga. Uji bahan-bahan materi-materi yang kami miliki, saya selaku Agus Wito Channel sangat sederhana. Ini keras sekali kawan loh, ini keras sekali. Kalau saudaraku ingin membuktikan, silahkan datang ke saya, bahkan dibeli boleh, keras seperti kayu. Jadi umbi pakis, tumbuhan pakis ini, pakis pohon ini kalau sudah menua seperti kayu kawan. Akhirnya juga tumbuh-tumbuh anakan baru, umbi baru juga keras sekali kawan, sifatnya kalau keras. Inilah keunikan tumbuhan ini. Kalau seperti ini masih lunak kawan. Nah ini adanya air cukup, matahari cukup, proses oksigen, tentu akan tumbuh kembang menjadi umbi, salah satu jenis tanaman caladium plant yang alami. Oleh sebab itu unsur lembab itu penting kawan, dimana kalau lembab itu tentu terjadi proses peleburan hara yang berasal dari tanah atau tumbuh-tumbuhan. Itu akhirnya proses peleburan itu mudah kalau sudah lembab. Dari itu lembab akhirnya menumbuhkan mikroba tanah yang lain-lainnya, tentu membantu penyerapan hara untuk tanaman ini. Tidak kurang tidak lebih, namanya akar tumbuhan apapun juga itu memang hara yang diperlukan memang melalui proses lembab. Jadi air itu penting untuk zat tumbuh akar itu, zat penyerap hara itu sebagai mediatornya adalah air. Jadi akar itu bisa menyerap makanan atau hara walaupun
tumbuhan pakis seperti ini, mediator utamanya adalah air. Jadi air itu zat tumbuh kembang, zat tumbuh akar, zat untuk membantu penyerapan nutrisi atau hara adalah air. Sebagai proses pembantuan pemasakan ada oksigen juga matahari. Sebab kalau air dan oksigen itu identik. Di pentingnya air untuk zat tumbuh kembang, zat tumbuh akar, zat proses mediator tempat mediasi penyerapan hara adalah air. Pentingnya air sehingga menciptakan suhu lembab, tempat lembab, akhirnya tumbuhan pakis itu akan tumbuh. Dan keunikan tumbuhan pakis itu adalah pakis pohon, dimana kalau umbinya itu sudah terlalu tua dan sangat keras akan seperti pohon. Itu yang saya maksud. Oleh sebab itu saya mengatakan pakis pohon itu tumbuhan kedua setelah tumbuhan lumut. Bukan berarti ada pohon dulu, kenapa kok dikatakan kedua? Tidak seperti itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah tumbuhan pakis ini walaupun di tanah, setelah kita tempelkan di pohon, di kayu kering, mampu tumbuh kembang. Berarti ini tanaman ini juga keunikan, juga mampu tumbuh di ranting-ranting kering. Bukan berarti harus tumbuh di pohon dulu. Ini setelah melalui beberapa waktu, beberapa metode-metode sederhana yang terus akan saya amati. Silahkan para sahabatku, jika kurang jelas saya sediakan di kolom komen juga. Dalam deskripsi selalu saya cantumkan nomor WhatsApp saya. Saya tidak punya banyak media atau aplikasi keren untuk beradaptasi, berhubungan langsung dengan semua penggemar saya yang menyukai kreatif tanaman di lahan sempit juga tumbuhan pakis. Semoga dengan ada informasi untuk sharing dan lain-lain, walaupun melalui call WhatsApp, semoga itu bisa menjadi manfaat untuk sahabatku semuanya, atau lain-lain barangkali ingin membutuhkan membeli, barangkali ingin sharing, silahkan, saya siap selama saya masih ada. Maksudnya tidak melakukan hal-hal yang lain. Jadi pakis pohon edisi Natur Pak 60 sebenarnya memang tumbuhan ini kalau berumbi akan seperti pohon, keras bukan main kawan. Satu karakter, satu keistimewaan jenis tumbuhan pakis. Tumbuhan yang kedua hidup di muka bumi setelah tumbuhan lumut. Oh ini kawan, perlunya oksigen, perlunya energi matahari walaupun tempatnya lembab. Kita buka saja kawan. Ini kita telah mempunyai sharing dulu di dalam natural solution. Kita tidak menyebut edition yang berapa, tetapi kita berhasil, kita timbun dengan media tanah, dengan teknik vegetative care. Nah ini kita sobek saja. Kita sobek agar ini semakin terbuka, semakin banyak oksigen yang masuk. Tentu ini kita yakini ini akan tumbuh kembang dengan baik. Kita gunting saja pelan-pelan kawan ya. Lihat kawan, coba lihat setelah kita gunting ya. Dan tentu sahabatku melakukan traying pada tanaman ini harus sahabatku yakin dengan kondisi alam, juga situasi di daerah Anda sendiri. Jadi ketika satu keilmuan bercampur, berkolaborasi dengan keilmuan yang lain, tentu semua itu akan menambah perbendaharaan keilmuan yang bermanfaat. Jadi kita hendaknya melakukan ini pada situasi kita. Jadi tidak boleh sembarangan kita asal bicara, asal menyesuaikan dengan kata orang. Tentu teori itu sama kawan. Coba lihat kawan, di dalam natural solution setelah kita pendam, nongol ke atas sangat besar sekali pertumbuhannya. Jadi agar sahabatku tidak gagal paham, tentu harus punya pengamatan penghayatan tersendiri. Sebab tering seperti ini di dalam buku manapun itu memang tidak diajarkan. Tentu pengamatan itu penting, apalagi geografis kita itu sangat berbeda. Di daerah Banggus mungkin berbeda dengan di daerah sahabatku yang lainnya.
di mana geografis kita di daerah Bangkus itu banyak batuan kapur putih dan lain-lain, banyak tumbuhan pakis yang secara alami mampu tumbuh kembang. Juga tanah-tanah kita punya, maaf, ada istilah pantai utara, ada pegunungan kapur utara, ada pegunungan kendeng dan lain-lain. Tentu di daerah sahabatku di seluruh negeri ini, di penjuru dunia manapun tentu punya ikon-ikon yang secara tidak langsung juga istimewa daripada di tempatnya lain. Sama bukan kita mengatakan kita sendiri yang punya keunikan, tetapi di lain tempat sahabatku semuanya di seluruh negeri penjuru Republik Indonesia tentu punya keunggulan-keunggulan. Dan silahkan mari kita tunjukkan, tampakkan keunggulan di daerah kita masing-masing dengan semampu kita, kawan. Sangat besar sekali. Ini coba kita atasi, kita iris lagi ke bagian bawah, kawan. Ini maaf, saya pegang HP sendirian. Ini coba kita buka sampai ke bagian bawah. Ini dari umbinya yang telah kita pendam. Tentu kalau kita bongkar lagi media tanahnya, kawan, seperti ini, itu umbinya sangat besar. Perlu yang saya ingatkan, kawan, tanaman ini ketika dalam rawatan, fase krisis rawatan, sekaligus sebagai pengetahuan kita itu memang tidak boleh kita itu sembarangan untuk melakukan sesuatu yang lepas dari apa yang diperlukan tanaman ini. Hati-hati, jaga lingkungan kita, habitat kita yang selalu lembab, di mana lembab itu kalau menciptakan kehidupan berarti di sekitaran kita akan bersih. Jangan takut mengenai daun-daun, kompos-kompos, sampah dapur yang kelihatannya ada proses pembusukan di sekitar kita. Itulah ketika alam tanah kita yang alami ada proses-proses pembusukan, proses-proses lembab, sehingga ada unsur-unsur mikroba tanah yang ditadangkan dari reaksi kimia yang luar biasa, akhirnya dari gunung, akhirnya ke lembah, akhirnya ke hutan, ke darat, ke sungai, dan mengalir ke laut. Semuanya akan menjadikan ekosistem yang seimbang. Pentingnya pemanfaatan kompos limbah dapur atau tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita agar ekosistem kita dari hulu ke hilir, dari gunung sampai ke lautan akan menciptakan ekosistem yang seimbang. Nah, semoga bermanfaat sahabatku tumbuhan pakis yang kita kenali sebagai pakis pohon. Agar sahabatku semuanya tidak salah untuk memahami tumbuhan pakis adalah pakis pohon, tumbuhan kedua di muka bumi hidup setelah tumbuhan lumut. Semoga bermanfaat sahabatku semuanya.